Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bobotoh, salam dunia, sampurasun. Eh, Biasanya saya selalu bikin video mengenai lewat visualisasi ataupun cuplikan dan ilustrasi ya. Tapi saat ini kita mencoba untuk, karena ini hari Minggu, nggak ada pekerjaan kantor ibu, kita ngobrol mengenai Persib Bandung. Persib kemarin malam kalah melawan PSM dengan skor 4-2. Kita akui permainan di babak pertama sangat hancur, sangat buruk. Passing ngawur, kontrol bola juga buruk sekali. Kiper juga pemain itu serba panik. Koordinasi komunikasi juga sangat buruk, dan Persib tertinggal 3 gol di babak pertama. Dan kita lihat gol-gol PSM itu bukan dari open play ya, tapi lebih kepada kesalahan-kesalahan yang sangat tidak perlu ya. Golnya Kenzo Nambu itu tendangan jarak jauh, itu diawali dengan kesalahan Edo Febriansa membuang bola karena panik. Gol kedua juga sama. Gol kedua itu si anak muda Victor Detan itu shooting, dan itu pure kesalahannya Teja Paku Alam. Gol ketiga juga pure-nya kesalahan Alberto sama Teja karena kurang koordinasi. Namun di babak kedua, waktu kemarin malam, kita sempat disuguhkan dengan harapan untuk bisa imbang karena Persib cetak 2 gol dalam kurun waktu hanya 3 menit. Dan ternyata Persib kena serangan balik. PSM cetak gol di injury time dan skor 4-2. Nah, hanya gol keempat aja yang betul-betul itu atas kerjasama dari permainan PSM. 3 gol yang babak pertama itu gol-gol yang pure, yang sangat tidak disangka-sangka gitu ya. Nah, ada beberapa catatan yang saya catat Persib musim ini. Yang pasti ya, saat ini Persib sedang sangat terpuruk ya, dan sangat berada di kondisi terburuknya musim ini. Dengan harapan, banyak pengamat yang mengatakan Persib menjadi calon kandidat juara Liga musim ini karena dengan materi pemain, dan Persib menjadi salah satu klub yang memiliki pemain-pemain mahal-mahal, sehingga Persib menjadi tim termahal di Liga Indonesia kali ini, mencapai 90 miliar kalau nggak salah. Tapi semua berubah seketika di awal-awal musim dengan adanya Wismila mundur. Itu semua menjadi gak karuan. Kembali lagi, saya mencatat bahwa pertama ketika lawan PSM ya, catatan pertama saya, ketika lawan PSM di kandang PSM kita selalu kalah sejak PSM ditangani oleh Bernardo Tavares. Dan yang paling uniknya, ternyata itu selalu ditinggal sama pelatih kepalanya. Kita ingat musim lalu kita Persib tandang ke PSM itu setelah ditinggal sama Robert Albert ya, dan waktu itu emang dipimpin oleh Pak Yaya Sunaya. Akhirnya kita kalah. Pada waktu itu sih sebetulnya Mila sudah ada di Indonesia, udah sepakat melatih, tapi Mila tidak mendampingi di PSM pas lawan PSM, dan akhirnya kita mainnya hancur-hancuran, akhirnya kalah 5-1. Pada waktu itu Persib udah mimpin lewat golnya Markov di babak pertama, tapi waktu itu dibantai 5-1. Terus yang kedua, di musim ini Persib selalu menjadi lumbung gol ataupun menjadi tempat mencetak golnya pemain perdana kali mencetak gol. Artinya pemain tersebut mencetak gol pertama di Liga itu pasti ke gawang Persib. Kita tahu ketika melawan Arema, Gustavo mencetak gol pertamanya di Liga itu ke gawang Persib, dan lebih gokilnya dia mencetak 3 gol langsung atau hat-trick secara langsung. Terus ketika melawan Dewa United di gol pas Persib, ketika Persib kebobolan pertama 1 gol itu dicetak oleh pemain Dewa, saya lupa namanya siapa, dan ternyata gol tersebut adalah gol pertama dia di Liga Indonesia. Terus kemarin melawan PSM, ternyata di golnya Victor Detan
itu adalah gol pertamanya si Victor di Liga, dan itu ke gawang Persib. Dan kedua, gol yang gol keempat ya, itu menjadi gol pertama pemain tersebut. Dan sudah ada, berarti udah ada total 5 gol ke gawang Persib yang dicetak oleh pemain, dan dimana gol tersebut sebagai gol perdana mereka di Liga. Artinya Persib menjadi tempat lumbung gol sih. Sudah 4 match Persib selalu kebobolan. Kita 1-1 lawan Madura, 3-3 lawan Arema, 2-2 lawan Dewa, dan ini 4-2 lawan FSM. Artinya udah berapa, 10 gol ya. 10 gol berarti 3, 5, 6, 4, udah 10 gol, dan Persib mencetak 8 gol. Di samping itu emang Persib juga mencetak lumayan cukup gol. Terus catatan yang ketiga adalah saat ini Persib sedang di zona degradasi. Kalau kita lihat cek klasmen di website, di sosial medianya Liga ya, BRI Liga 1 Match, di akhir pekan ini Persib menjadi tim ada di zona degradasi, di zona 16, di atasnya Arema sama Bayangkara. Emang Bayangkara sama Arema ini Bayangkara sudah kalah 4 kali dengan poin 0, Arema juga sama dengan poin 1, imbang 1 kali, dan itu melawan Persib, dan kalah 3 kali, dan Persib ada di peringkat 16 dengan total poin 3 poin. Dan itu menjadi catatan penting juga buat tim Persib. Dan itu menjadi catatan penting buat Persib ya, supaya kedepannya supaya memperbaiki penampilan, karena di next match Persib akan menghadapi Persik Kediri di Kediri. Artinya Persib away secara beruntun 2 kali, dan harus diperbaiki. Dan mungkin harus mencoba pertama memberi kesempatan kepada penjaga gawang, karena selama ini 4 kali pertandingan Teja selalu kebobolan. Dan saya melihat Teja bukan seperti Teja pada biasanya. Teja selalu panik. Teja selalu panik banget, gak tahu kenapa, selalu panik. Nggak ada save lagi, refleksnya juga kurang bagus. Harusnya ini menjadi evaluasi dari pelatih kiper ya, Luizinho Pasos sama Imade dan Pak Yaya, untuk mencoba untuk memainkan kiper lain seperti Fitur ataupun Ricky Rayu. Dan ingat juga ketika Persik Kediri main di kandang, dia lumayan cukup kuat, sangat kuat ya. Musim kemarin Persib juga kalah, bahkan Persib kalah di kandangnya, di kandang sendiri dengan skor 2-0 oleh Persik kemarin juga. Dan Persik juga habis kalah melawan, kemarin itu Persik kalah melawan Dewa 3-0. Artinya Persik akan sangat diuntungkan karena main di kandang dan akan didukung oleh supporternya di Brawijaya. Terus catatan keempat adalah Persib sudah kedatangan pemain baru ya, si Madinda. Saya harap sih ini Persib tidak memberi kucing dalam karung ya, karena saya lihat Madinda ini emang pemain JDT, tapi oleh JDT selalu dipinjamkan. Terakhir klub yang dia bela adalah Kelantan FA ya, Liga Malaysia, dan mudah-mudahan udah bisa dimainkan untuk mengangkat Persib juga sih, membantu, karena Persib harus bangkit. Itu sih catatan yang saya rangkum dalam pekan ini. Masalah pelatih, sudah ada pelatih asing yang sudah pasti direkrut oleh Persib, dan itu belum pernah melatih di Indonesia. Kita nantikan siapa yang akan melatih. Banyak rumor-rumor si A, si B, si C, tapi belum ada kepastian karena belum ada statement resmi dari manajemen. Atau nanti kita ulas ya siapa aja yang mungkin menjadi pelatih Persib untuk menggantikan Luis Milla. It's okay. Saya sebagai bobotoh masih percaya dengan Persib. Kita ingat ketika musim lalu juga kita berada di posisi seperti ini ya. Ditinggal oleh Robert Albert, hanya kita tiba-tiba bisa melesat di peringkat 1, 2, 3. Bahkan kita waktu itu musim kemarin digadang udah sedikit lagi menjadi juara, tapi
banyak hal kita nggak beruntung di akhir musim. Saya masih percaya dengan Persib ya, jadi Bobotoh cukup terus mendukung, mendoakan. Saya sih berharap jangan sampai ada boykot lagi ya dari teman-teman sesama supporter Persib, karena emang itu sangat merugikan. Yang dibutuhkan oleh Persib saat ini adalah dukungan penuh. Percayakan sama pelatih, percayakan sama manajemen. Ya is okay, manajemen banyak konflik dengan Bobotoh ya, terutama picking dengan manajemen, tapi ya itu harus dicari solusinya. Kita mesti duduk bersama untuk mendapatkan apa ya, keuntungan dari masing-masing, baik itu dari pendukung ataupun dari Persib sendiri. Yang pasti ya kita harus betul-betul mendukung, mensupport, karena kalau karena kan ini, kalau kondisi Persib saat ini terus-terus kayak gini, mungkin saya berpikir harus hati-hati juga. Persib bisa jadi tim yang terdegradasi di musim ini. Nggak ada hal yang mustahil. Walaupun Persib pemainnya kayak tim kaya, tim mahal, bisa aja degradasi. Kita lihat contoh apa? Persipura itu degradasi juga. Itu Persipura tim yang sangat budaya kuat, tapi degradasi. Sriwijaya juga sama, degradasi. Terus kalau di luar negeri ada siapa? Ada Leicester City. Dia juara Liga Inggris tapi musim kemarin degradasi. Jadi butuh dukungan emang. Tuh sesi ini ya, ngobrol-ngobrol tentang Persib, rangkuman Persib pada pekan ini, dan pekan depan akan melawan Persik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan perdana di musim ini, karena itu untuk mengangkat mental pemain. Karena saya lihat ini yang berbicara adalah mental pemain. Permainan kemarin malam main itu betul-betul tidak seperti Persib. Banyak panik hingga akhirnya main amburadul, passing jelek, panik, amburadul. Bahkan saya nonton tetap sampai babak satu. Sampai babak satu. Udah enak lihatnya, kok gini banget mainnya. Tapi walaupun enak saya lihatnya, tapi saya tonton sampai habis. Sampai kalah 4-2. Itulah ya, walaupun nggak bisa dukung langsung ke stadion, tapi kan nonton di TV juga mendoakan supaya yang dapat yang terbaik. Oke, terima kasih. Sampai di video di hari Minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.